Halo. Puji Tuhan, satu ayat firman Tuhan saya kutip dari Mazmur 34 ayat 20. Dikatakan begini, firman Tuhan, kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Sekali lagi, kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Puji Tuhan. Kalau kita mengikuti kesaksian demi kesaksian, ada banyak pergumulan dari teman-teman, tetapi Tuhan memberi kemenangan. Sinonim dari kata kemalangan adalah tragedi, bencana, atau petaka, atau kepedihan, atau juga pergumulan. Ya, ada masalah-masalah yang dihadapi di dalam kehidupan kita. Memang Tuhan tidak pernah menjanjikan kita bahwa semua akan lancar-lancar. Tuhan tidak pernah menjanjikan bahwa semua akan mulus sebagai pengikut Yesus, tetapi justru kita harus pikul salib. Ada tantangan, ada pergumulan yang harus kita hadapi selama hayat masih dikandung badam. Selama kita masih bernapas, tantangan itu pasti ada. Kalau kita lihat bahwa judul utamanya di sini dari pemazmur Daud, Daud adalah seorang raja dan seorang juga nabi yang dipakai Tuhan dengan luar biasa. Dan di sini diberikan judul dalam lindungan Tuhan. Artinya bagaimana supaya Tuhan selalu melindungi kita, melepaskan kita dari segala penderitaan atau kemalangan yang kita hadapi. Kalau kita lihat dalam 1 Korintus 10 ayat 13 bahwa pencobaan-pencobaan yang dialami adalah pencobaan biasa. Atau dalam terjemahan lain, pencobaan yang lazim dialami oleh manusia. Nah, masalah-masalah yang kita hadapi di dunia ini adalah biasa bagi Tuhan. Lazim dialami oleh manusia, tetapi di situ dikatakan bahwa Allah setia dan Allah akan memberikan jalan keluar. Ada solusi, jalan keluar untuk supaya kita cakap menghadapinya. Jadi orang benar di sini adalah orang yang takut akan Tuhan, orang yang percaya kepada Tuhan, dan orang benar kalau dia ada masalah pasti larinya ke Tuhan. Nah, ini kita bersyukur sebagai orang yang tergolong orang benar. Kita digolongkan sebagai orang yang benar karena kita percaya kepada Tuhan. Bahkan kita takut akan Tuhan. Jadi kalau ada pergumulan kita, pasti kita cari Tuhan. Tuhan adalah tempat perlindungan kita. Dan Tuhan selalu menolong kita di dalam segala perkara. Nah, itulah sebabnya kita akan lihat beberapa hal di dalam pembahasan ini. Di dalam bagian yang pertama saya bacakan di dalam ayat 5. Ayat 5 di situ masih Mazmur 34. Aku telah mencari Tuhan, lalu Ia menjawab aku. Jadi kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, orang yang benar, kalau ada masalah pasti kita cari Tuhan. Karena kita tahu bahwa Tuhanlah yang menjawab setiap pergumulan kita. Tuhanlah yang memberikan solusi. Bagi kita orang percaya, sebesar apapun masalah yang kita hadapi, pasti ada solusi. Karena kita mencari Tuhan. Sesakit-sakitnya kita, tapi kalau kita masih ada iman, kalau kita masih ada Roh Kudus, kita masih mengandalkan Tuhan, masih kita percaya kepada Tuhan, mujizat akan terjadi. Bisa bilang amin? Amin, amin. Nah, saya melihat kalau kita mendapat masalah pergumulan, kita selalu mencari Tuhan. Dan Tuhan yang menjawab dan melepaskan kita dari kegentaranku. Dikatakan, aku telah mencari Tuhan, lalu Ia menjawab aku dan melepaskan aku dari kegentaranku. Ya, jadi puji Tuhan. Ini yang harus kita terus pelihara, kita pupuk dalam hidup kita. Masalah apapun kita tidak takut karena kita punya tempat perlindungan yaitu Tuhan. Sebagaimana Pak Sembiring tadi
selalu mengandalkan Tuhan. Apapun masalah tetapi selalu mengandalkan Tuhan, dan Tuhan selalu melepaskan, Tuhan selalu buka jalan. Dan ini akan terus kita lakukan. Jangan sampai kita tidak berlindung pada Tuhan. Jadi yang pertama ini, kita tetap mencari Tuhan. Masalah apapun yang kita hadapi, kita tetap berlindung pada Tuhan. Dikatakan dalam Matius 7 ayat 8, siapa yang mencari aku akan mendapatkan. Jadi siapa yang mencari, dia akan mendapat. Ya, orang yang mengetuk pintu, pintu akan dibukakan baginya. Orang yang meminta, dia akan menerima dari Tuhan. Jadi mintalah maka akan diberi. Kita minta pertolongan Tuhan, minta kekuatan kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberikan solusi dari segala kemalangan atau malapetaka ataupun kejadian atau penderitaan atau kesulitan dan lain-lain yang kita hadapi. Yang kedua di sini, yang kedua di dalam ayat 18, Mazmur 34 dikatakan begini, apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Haleluya. Kita lihat di sini, peluang sekali untuk kita yang percaya kepada Tuhan dan orang yang dianggap benar, dikategorikan benar, jangan sampai kita berhenti berseru-seru. Sebab seruan kita mengundang belas kasihan Tuhan, seruan kita menciptakan mujizat, seruan kita mendatangkan berkat, seruan-seruan kita kepada Tuhan mendatangkan kekuatan, mendatangkan kebahagiaan, mendatangkan penghiburan, karena Tuhan selalu mendengar seruan orang-orang benar. Jadi kita sebagai orang-orang benar jangan berhenti untuk berseru-seru kepada Tuhan, karena Tuhan mendengar seruan kita. Tuhan tahu hati kita. Tuhan tahu apa yang kita perlukan. Tuhan tahu apa yang kita butuhkan. Tuhan tahu apa yang kita hadapi. Tuhan lebih tahu itu. Bahkan sebelum kita diperhadapkan dengan masalah, Tuhan terlebih dahulu sudah siapkan persiapan-persiapan, dan Tuhan memberikan kekuatan kepada kita. Yang ketiga, bagaimana supaya Tuhan melepaskan orang benar dari penderitaan atau kemalangan? Kita harus tetap berlindung pada Tuhan. Tempat perlindungan kita adalah Tuhan. Dan Tuhan adalah sangat terbuka untuk kita jadikan sebagai tempat perlindungan. Tuhan adalah satu-satunya yang dapat menolong kita, melepaskan kita dari segala kemalangan, malapetaka, penderitaan, dan kesulitan. Bahkan Tuhanlah yang dapat melindungi kita dari segala macam malapetaka. Yang penting di sini kesetiaan kita untuk berlindung kepada Tuhan. Bahkan dikatakan di dalam ayat yang ke-9, berbahagialah orang yang berlindung padanya. Jadi orang yang berlindung pada Tuhan adalah orang-orang yang berbahagia, termasuk saudara dan saya. Kita adalah orang-orang yang berbahagia, yang selalu menjadikan Tuhan tempat perlindungan kita. Harta kita tidak bisa andalkan. Deposito di bank tidak bisa kita andalkan. Tapi sumbernya adalah Tuhan. Walaupun kita tidak ada deposito, tetapi karena kita berlindung pada Tuhan, Tuhan tahu kebutuhan kita. Tuhan tahu keperluan kita. Karena burung-burung di udara Tuhan pelihara, amat terlebih kita sebagai orang percaya, orang yang melayani Tuhan, orang yang berjerih lelah di dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Tuhan bertanggung jawab sepenuhnya di dalam kehidupan kita. Teman-teman yang ada di jalur Zoom ini adalah teman-teman yang rendah hati, yang punya waktu, yang mau berkorban. Pengorbanan kita bukan hanya masalah duit, tetapi juga masalah waktu. Nah, kalau waktu kita sudah rela untuk korbankan demi untuk bersekutu dengan Tuhan, demi untuk berseru-seru kepada Tuhan, demi untuk memuji-muji dan memuliakan nama Tuhan, demi untuk mendengarkan suaranya, mendengarkan firman-Nya, saya tidak percaya
bahwa Tuhan sendiri mengerti tentang keadaan kita. Apapun keadaan kita, Tuhan bertanggung jawab sepenuhnya dalam kehidupan kita. Jadikanlah Tuhan sebagai tempat perlindungan kita. Dalam pelayanan, Tuhanlah tempat perlindungan kita. Kita tidak bisa berlindung pada cukup. Kita tidak bisa berlindung kepada manusia. Manusia terbatas. Manusia berubah-ubah. Tetapi Tuhan kita dahulu sekarang tidak pernah berubah. Dia tetap mengasihi saudara saya. Dia tetap menolong kita dalam segala kesesakan kita. Kita lihat di sini bahwa berbahagialah orang yang berlindung pada Tuhan. Dan di dalam ayat yang ke-10, juga saya ingin bacakan bagaimana supaya Tuhan melepaskan kita sebagai orang benar dari penderitaan dan kemalangan. Yang terakhir ini ayat 10, kita harus tetap takut akan Tuhan. Katakan di sini, takutlah akan Tuhan, hai orang-orangnya yang kudus, sebab tidak kekurangan orang yang takut akan Dia. Haleluya, puji Tuhan. Jadi kita lihat di sini, tetap takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan artinya dalam Amsal 8 ayat 13, takut akan Tuhan, benci kejahatan. Kita jauhkan diri kita dari kejahatan. Benci, apalagi terlibat di dalamnya. Kita menjaga kehidupan kita dalam kekudusan Tuhan. Dalam takut akan Tuhan. Kita jaga hati kita. Kita jaga bibir kita. Bibir kita jangan sampai dolak-dalik. Jangan sampai menipu orang dan lain sebagainya. Kita menjauhi segala kejahatan. Maka pemeliharaan Tuhan, masalah besar, dan pergumulan-pergumulan yang bisa menyusahkan kita, Tuhan sendiri akan menangani dan akan menolong kita. Tuhan akan memberi kekuatan kepada kita, sehingga kita cakap untuk menghadapi semua pergumulan yang silih berganti. Perhatikan di sini, sebab tidak kekurangan orang yang takut akan Dia. Artinya orang yang menjaga kekudusan hati, kekudusan pikiran, dan kekudusan perkataan. Kita selalu jaga, maka tidak pernah akan kekurangan. Apa yang kita butuhkan, Tuhan selalu mencukupi dalam segala perkara. Dan saya alami dalam pelayanan selama kurang lebih 32 tahun. Tuhan tidak pernah tinggalkan. Tuhan selalu tolong, Tuhan selalu bela, Tuhan selalu nyatakan kuasanya. Bukan tidak sedikit tantangan, bukan berarti bahwa semua jalan mulus. Tantangan boleh datang, tetapi kita hadapi dengan pertolongan Tuhan. Tetap kita takut akan Tuhan. Tetap kita menyerah kepada Tuhan, dan tetap kita menjadikan Tuhan sebagai perlindungan kita yang kuat. Dan kita tetap berseru-seru kepada Tuhan. Kita tetap mencari Tuhan. Maka Tuhan sendiri akan memberikan kemenangan demi kemenangan kepada kita. Kita tidak usah takut memasuki tahun 2021 ini. Sebab bersama Tuhan kita lakukan perkara-perkara besar. Kalau Tuhan sudah nyatakan mujizatnya di tahun-tahun lalu, di tahun 2020, Tuhan akan terus menolong kita. Yang penting kita tetap ada di dalam naungan kasih Tuhan. Tetap mengasihi Dia. Dan tetap berseru kepada Tuhan. Saya yakin dan percaya pertolongan Tuhan di tahun 2021. Walaupun semakin sulit, tetapi Tuhan selalu memberikan solusi, jalan keluar. Tidak usah kita takut apapun. Yang penting kita punya Tuhan yang besar. Tuhan yang mampu menolong kita. Omnipresent. Tuhan kita omnipresent, yaitu hadir, maha hadir. Hadir di mana-mana pada saat yang sama. Omnipoten, maha kuasa. Semua kuasa di bawah bumi ini, yang paling berkuasa adalah Tuhan kita Yesus Kristus. Dan omniscience, maha tahu. Dia maha tahu. Dia tahu niat hati kita dan cita-cita kita di tahun 2021 ini. Yang penting kita terus berserah kepada Tuhan dan berlindung pada Tuhan, maka Tuhan akan menolong kita. Sebagai kesimpulan kita saya akan bacakan di dalam ayat 12 sampai 16. Marilah
Anak-anak, dengarkanlah aku, takut akan Tuhan akan kuajarkan kepadamu. Siapakah orang yang menyukai hidup, yang mengingini umur panjang untuk menikmati yang baik? Jagalah lidahmu terhadap yang jahat dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Carilah perdamaian dan berusahalah mendapatkannya. Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Kiranya Tuhan memberkati kita, kiranya Tuhan menolong kita di tahun 2021 ini. Bersama Tuhan kita lakukan perkara-perkara besar. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Firman-Mu yang begitu singkat, biarlah boleh menggugah hati kami, agar kami tetap mengasihi Tuhan, mencari Tuhan, berseru kepada Tuhan, tetap menjadikan Tuhan sebagai perlindungan kami, dan kami juga takut akan Tuhan, menjauhi kejahatan. Maka hidup kami akan ditolong oleh Tuhan. Apapun masalah yang akan datang, kami percaya Tuhan adalah yang maha kuasa, maha hadir, yang maha tahu, yang akan menolong kami senantiasa. Terpujilah nama-Mu, kami serahkan kehidupan kami, pelayanan kami, misi kami tahun 2021 ini. Bersama Tuhan, kami lakukan perkara-perkara besar yang luar biasa. Dalam nama Tuhan Yesus, kami jelaskan doa kami. Haleluya, haleluya. Amin. Tuhan berkati semua. Saya kembalikan kepada MC. Haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Pak Haleluya. Pendeta Samuel yang sudah menyampaikan firman Tuhan hari ini. Sungguh luar biasa. Ya. Jadi sebelum kita lanjutkan, saya kasih pengumuman buat kita hari ini. Saudara Frankie Walewangko, bagaimana siap untuk Jumat depan sampaikan firman Tuhan? Frankie Walewangko, bisa dengar? Lagi ke toilet dia kayak. Toilet ya, oke. Gitu kita angkat satu pujian dulu. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Bawa lidahku kemurahan-Mu lebih dari hidup. Terima kasih sekali lagi buat kita semua. Dan saya mau tanya Frankie Walewangko, bagaimana untuk Jumat depan siap menyampaikan sharing firman Tuhan? Bisa unmute supaya dengaran responnya. Frankie, itu mic-nya masih tutup itu. Ya, Om. Bagaimana untuk Jumat depan siap sharing firman Tuhan? Jumat depan kalau pas lagi ini rencananya mau ke dari sini masih muat. Kalau masih di Malaysia masih sempat, bisa sih, takutnya nggak sempat gitu waktunya. Kalau masih Oke, kalau masih Malaysia sempat ya? Kalau masih di Malaysia sempat, kalau misalnya ada perubahan nanti bisa ini kan kasih tahu Om Serbakti gitu kan kalau ada perubahan buat baik. schedule. Ya, terima kasih infonya. Jadi kalau nanti pas memang situasinya nggak bisa, nanti ada yang ngambil alih. Ya, terima kasih atas waktu kerjanya. Dan hari ini tadinya ada rencana kita mau rapat ya, tapi kalau memang belum bisa, nanti kita apa aja lah, kita
kita bisa bicara untuk ke depan, walaupun nggak terlalu formal, nggak apa-apa. Nanti habis tutup kita bisa kasih masukan bagaimana perkembangan ke depan, apa-apa saja yang kita harus capai. Nah, itu sedikit. Mati lampu kan? Ini mati lampu, tapi masih bisa didengar nggak suaranya? Didoakan ini PLN nggak betul banyak ya. Masih. Kedengaran nggak suara saya di sana ya? Masih. Masih suara ada. Yang penting suara ada lah. Ya, kan? Iya. Ini mati lampu pakai senter ini sedikit. Terima kasih Tuhan, kami datang kepadamu hari ini. Kami bersyukur atas segala kebaikan-kebaikan-Mu, di mana hamba-Mu sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biar Tuhan kami terus meningkat dari hari ke hari. Karena kami percaya Tuhan di dalam Engkau kami mampu. Kami sanggup mengerjakan perkara besar sesuai dengan janji firman-Mu yang Kau sampaikan kepada kami lewat hamba-Mu hari ini. Kami rindu Tuhan untuk tahun-tahun ini, di mana ada peningkatan keluarga besar Kristen Simon Mission, di mana masing-masing makin mengerti maksud dan rencana-Mu Tuhan. Terima kasih, berkati kami semua yang hadir hari ini. Keluarga besar Pak Budi, keluarga Kapten Alfred Dame, baik juga Tuhan, keluarga Samuel Rande, hamba-Mu Engkau sudah pilih hidupnya. Oh Tuhan, pakai Tuhan dalam kondisi Tuhan saat ini, sekalipun kondisinya masih tetap berobat jalan, tapi Tuhan saat ini Engkau mampu memulihkan kondisinya sehingga Tuhan boleh normal seperti biasa. Dalam nama Yesus Kristus. Dalam tangan-Mu Tuhan, kami berdoa buat saudara kami Frankie Tuhan campur tangan juga dalam kehidupannya. Dia masih muda, tetapi Tuhan dia mau terlibat dalam pelayanan. Engkau memberkati dia Tuhan. Dalam pekerjaannya Tuhan, dia boleh serius sehingga menjadi berkat. Baik buat keluarga, juga pelayan misi Tuhan. Terima kasih. Kami berdoa buat keluarga Kapten Junggu Paris Manurung Tuhan yang bersama dengan kami hari ini. Tuhan terus pakai hidupnya Tuhan. Dari hari ke hari Tuhan. Sehingga dalam masa-masa waktu ini, di mana sudah umurnya menggenapi 70 tahun. Engkau Tuhan tambahkan lagi umur. Sehingga dari kemampuan Tuhan, yang bisa menunjang pekerjaan Tuhan lewat Kristen Simon Mission Tuhan. Maka hikmat dari Tuhan tetap berlaku dalam kehidupannya. Kami berdoa keluarga Pak Prianus Sembiring Tuhan. Tuhan Engkau lihat semangatnya, Engkau lihat sikap hatinya. Dia rindu Tuhan lewat hidupnya. Sampai hari ini Tuhan. Dia jadi berkat bagi banyak orang. Terutama buat pelayanan Kristen Simon Mission Tuhan. Terima kasih. Kami berdoa hanya dalam tangan-Mu. Engkau mampukan dia dalam hidupnya dari hari ke hari. Menjadi contoh terutama di tengah-tengah keluarga, sehingga keluarga boleh melihat bagaimana kehidupan Kristus hidup di dalam kehidupan pribadinya. Tuhan, kami berdoa buat saudara kami Alfred Dame juga Tuhan. Engkau lihat kondisi kehidupannya Tuhan saat ini. Dia tetap terfokus untuk mengambil bagian dalam melayani pekerjaan-Mu. Tuhan campur tangan dari hari ke hari. Tuhan usaha-usaha yang sedang dijalankan Tuhan. Kebun yang Tuhan saat ini dia kelola. Itu boleh Tuhan menghasilkan sesuatu. Dapat menunjang setiap proyek mega ilahi Tuhan. Lewat kehidupan hamba-Mu Tuhan. Terima kasih. Kami sungguh yakin dan percaya. Tuhan campur tangan terus dari hari ke hari. Sehingga hidup keluarga besar Alfred Dame menjadi keluarga yang senantiasa menjadi garam dan terang di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah jemaat Tuhan, di tengah-tengah umat-Mu yang tergabung dalam Kristen Simon Mission. Terima kasih, kami berdoa buat saudara kami juga Angget Malau.
yang di mana Tuhan saat ini yang ada di Eropa bekerja sebuah kapal pesiar. Tuhan campur tangan juga supaya Tuhan dimanapun dia berlayar tetap Tuhan hidupnya. Ada perbedaan dengan orang-orang yang lain yang tidak percaya kepada Tuhan. Berdoa buat saudara kami juga Tuhan, Bapak Johnson Silitonga. Tuhan campur tangan juga. Misalnya tanganmu Tuhan dalam kehidupannya. Supaya untuk minggu-minggu akan datang. Kami boleh bersama-sama untuk beribadah. Memuji nama Tuhan. Terima kasih buat Ibu Ani. Ani Tuhan campur tangan juga. Ani Widodo Tuhan campur tangan. Supaya Tuhan dalam kondisi Tuhan sekarang ini dia single fighter Tuhan. Di mana Tuhan Engkau sudah panggil suaminya. Tetapi kekuatan dari Tuhan saja yang semakin melimpah-limpah dalam yakin dan percaya Tuhan. Hari ini Kau sudah dengarkan doa kami. Saudara Kristus Tuhan, saya berdoa juga buat saudara kami Oscar. Oscar yang tidak bersama dengan kami hari ini. Tuhan campur tangan juga dalam kehidupannya. Apapun rintangan halangannya tidak bersama dengan kami. Kami tetap percaya bahwa Engkau tetap matamu tertuju melihat keadaannya, situasi yang sedang Tuhan dia kerjakan hari itu. Terima kasih. Kami saja berpisah. Kiranya hari ini berkat damai sejahtera, kasih dari Tuhan Kristus, pimpinan kuat kuasa Roh Kudus menyertai kami semua dari saat sore ini sampai Tuhan datang pada kali kedua. Terima kasih Tuhan. Dan Kristus berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih. Amin. Ya, kita bisa lanjut ke Kongko. Ya, mungkin sisakan kepada Kapten Budi untuk hal ini. Kapten Budi, silakan Kapten Budi untuk memimpin kita dalam hal peningkatan ke depan keluarga besar Kristen Simon Mission ini. Ya, silakan Kapten Budi. Shalom semuanya ya. Salam. Ya, terima kasih semua di sini boleh hadir tahun 2021 ini karena anugerah Tuhan. Kita masih jumpa, kita menerima berkat-berkat rohani. Berkat rohani yang kadang kita tidak bisa melihatnya, tapi masalahnya adalah kesehatan, hikmat, semua ini hal-hal yang tidak nampak, tapi kami percaya kalau kita semua kumpul ini semua bukan kebetulan, tapi sudah luar biasa lah tahun yang baru ini kita. Amin. Saya lihat Pak Samuel juga makin hari makin sehat ini. Kita harus terus. Haleluya. Ya, juga yang lain kawan-kawan di sini semua. Ya, memang orang diberkati bukan berarti tidak ada pergumulan. Sungguh luar biasa tadi firman Tuhan itu. Kita rasakan itu. Jadi masalah ini ke depan kita punya biarlah kita tetap menjaga maintenance, kemudian ya menyalurkan ke kawan-kawan, itu kerinduan kita untuk bergabung. Ya, kalaupun tidak boleh bergabung dalam Zoom, mungkin bisa menyumbangkan secara material atau moral, itu boleh kita majukan gitu. Jadi juga puji Tuhan ini Frankie juga nampaknya sudah kerja ini ya, sudah di kapal ya. Senyap-senyap kelihatan di dalam rumah atau di kapal ini. Iya Om, di kamar ini Om. Di kamar ya, di kapal ya. Iya. Berarti kuarantinnya sudah selesai itu hari dari Batam langsung ke Singapura. Iya, dari Batam baru itu sudah ada berita kapal sudah di Singapura, sudah kita langsung masuk ke Singapura, langsung naik ke kapal. Hari kemarin itu hari Sabtu ya. Ya, ini soalnya juga ada berita juga yang masuk kerja di bunker ini barusan ada yang kena COVID juga ya dari Indonesia. Jadi mereka ditampung. Singapura ini memang masih ada COVID, tapi kebanyakan daripada foreigner. Jadi orang-orang asing. Ya puji Tuhan kalau untuk Singaporeannya sudah saya rasa nggak ada lah. Jadi yang ada itu yang kerja-kerja di dormitory, Bangladesh, itu yang kumpul-kumpul ini semua itulah. Itu yang kena. Jadi kalau di foto kemarin ada. Tapi ini sudah clear juga. Memang ketat sih pengawasannya.
tapi puji Tuhan bisa dilewati. Nah, saya rasa dia sudah mulai menerima orang-orang masuk juga ke Singapura, cuman memang Singapura ini kan tahu aja sendiri terlalu selektif dia untuk hal-hal yang ketat sekali dia. Tapi bersyukurlah kita. Kemarin saya terima berita dari saudara saya yang meninggal, sepupu ini juga di Manado ini lockdown ini. Jam 6 sudah sepi dia bilang. Tahun baru dijaga. Tapi puji Tuhan kita di sini sudah ramai sekali lah, ramai. Sudah kembali kayak zaman dulu lagi. Jadi bersyukur MRT pun sudah sesak. Jadi luar biasa pemeliharaan Tuhan. Saya berharap Indonesia, Malaysia pulih, kita boleh sama-sama lagi. Itu harapan saya. Jadi supaya pelaut-pelaut juga boleh ngembang. Jadi ya pesan saya juga buat Frankie juga nanti tetap kita continue terus ya untuk berhubungan, karena puji Tuhan Frankie sudah ada hati untuk melayani walaupun di kapal ini luar biasa. Saya mungkin ada satu lagi nanti kawannya bergabung karena dulu dia minta untuk gabung di CSM. Ya itulah dia di kapal masih. Jadi nanti kita terus usahakan ke depannya perbaikan-perbaikan. Kita minta nasihat dari orang-orang yang senior yang sudah lama di CSM. Juga kita kembangkan teruslah supaya jadi berkat begitu. Jadi motivasi kita yang pertama memang untuk jadi berkat buat orang banyak di tahun ini. Jadi itulah harapan kami, tidak muluk-muluk. Nanti takutnya muluk-muluk semua nggak jadi ya. Ini semua karena by the grace of God. Jadi karena kasih karunia Tuhan kita ada ini, kita bisa lanjut. Tapi tetap juga walaupun karena kasih karunia kita harus tetap punya planning. Kadang-kadang saya pernah dengar orang itu ngomong kayak berserah sama Tuhan, ya nggak mungkin. Kita semua punya planning apa. Harus ada perencanaan itu. Seperti membangun rumah juga kan ada perencanaannya, semua anggarannya. Jadi saya butuh, kita sudah umur-umur ini butuh juga yang muda-muda yang punya inisiatif, inspirasi semua itu untuk sama-sama kembangkan lah. Jadi Frankie juga yang muda terus punya inovasi. Karena kalau kamu inovasi, kamu akan ngembang makin luar biasa. Hikmat itu akan bertambah, kamu minta sama Tuhan. Baik kita sama-sama membantu di dalam pelayanan ini gitu ya. Jadi harapan kami ini ya untuk yang muda-muda lah yang kita terus support. Nanti saya juga sudah kontak-kontak kawan berusaha untuk saling